أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah salat maghrib Masjid Al-Kautsar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati para orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, pengurus masjid, dan seluruh jamaah yang hadir di malam hari ini, malam yang penuh dengan keberkahan, di malam Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidul Ayyam, menjadi penghulu dari segala hari. Mudah-mudahan kita yang berkumpul malam hari ini senantiasa dalam hidayah, petunjuk, serta mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah setelah kurang lebih 2 bulan kita berhenti sejenak dari kajian rutin ba'da maghrib sebelum Ramadan, masuk bulan suci Ramadan, kemudian selesai bulan Syawal, berarti Ramadan dan Syawal kurang lebih 2 bulan kita tidak bertemu dalam kajian rutin di hari Kamis di malam Jumat. Maka nikmat, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, kesempatan dan umur yang panjang untuk kemudian sama-sama memperbanyak amal kebajikan pahala kita. Di antaranya adalah duduk di majlis ilmu, yang mana majlis ilmu ini dikatakan sebagai majlis bagi-bagi warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu kala orang-orang ketika sibuk di pasar, kemudian ada yang menyeru, mengatakan, ayo ke sini berkumpul di masjid. Di masjid sedang dibagi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang ada di pasar semuanya berlari, ya, datang ke masjid untuk kemudian mendapatkan harta warisan peninggalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di masjid mereka tidak melihat aktivitas pembagian harta, yang mereka lihat adalah majlis ilmu. Maka orang-orang dari pasar tadi kecewa, berkata, mana ya harta yang dibagi itu? Maka kata orang yang menyeru ini kemudian mengatakan, bukankah ilmu itu adalah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-ulama warathatul anbiya, para ulama ini pewaris para nabi. Wal anbiya, dan para nabi, la yarithu dinaran wala dirhaman,
Para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, mata uang zaman dulu. Kalau kita rupiah, innama warasu al-ilm, tapi para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadhahu akhadha hazzan wafira. Siapa yang mengambil ilmu, mengumpulkan ilmu, berarti telah mengambil bagian yang banyak dari peninggalan para nabi, terutama nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian salah seorang sahabat di antara khulafaur rasyidin mengatakan, la mautu alfi abidin, wafatnya 1000 orang ahli ibadah, ahwanu indallah, masih lebih ringan di sisi Allah, min mauti alimin, daripada wafatnya seorang yang berilmu, alimun bihalalillahi wa haramih, yang tahu hukum yang halal yang haram, maknanya dia alim, mendalami ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berbeda orang yang beribadah, yang ahlu ibadah hanya kemudian beribadah tok, beribadah saja, dengan orang yang alim kemudian beribadah. Ada yang mengatakan fadlul alim, kemudian orang yang beribadah dengan ilmunya, dengan dia kefaqihannya dalam ilmu, itu bisa berbanding 60 kali lipat dibanding orang yang beribadah hanya karena ya ubudiyah saja. Maka kita mendengar kisah bagaimana setan tidak berani mendekat, mengganggu orang yang sedang sholat, hanya karena di samping orang yang sedang sholat itu ada seorang alim yang sedang tertidur. Karena tidurnya orang alim ini juga ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang-orang alim mereka tidur ataupun tidur siang qailulahnya sebagai perumpamaan sahur bagi kita yang akan berpuasa. Maknanya mereka tidur siang itu untuk kemudian sebagai bekal persiapan untuk bangun di tengah malam, bangun di sepertiga malam untuk tahajud menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini nikmat yang Allah berikan kepada kita, duduknya kita di majlis ini, insyaAllah satu di antara amal kebajikan yang kelak kita akan dapatkan ganjaran pahalanya di kehidupan akhirat, fi mizani hasanatina, di pemberat timbangan amal kebajikan kita. Maka bersolawat pula kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan salawat yang kita panjatkan, yang kita kirimkan kepada baginda Rasul menjadi wasilah, menjadi penyebab kemudian kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kajian kita pada kitab akhlak, yakni Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat bagi hamba Allah subhanahu wa ta'ala, kitab yang dikarang oleh ulama Nusantara Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, orang dari Banten, dari Jawa, lama belajar di Saudi, lama belajar di Makkah, bahkan wafatnya di kota Makkah. Kitab ini masuk dalam kategori kitab akhlak. Jadi kita kalau bagi ilmu itu secara garis besar terbagi kepada 3. Ada ilmu aqidah, ilmu tauhid, ada ilmu syariah, yakni ilmu syariah, ilmu fikih, ada kemudian ilmu akhlak. Akhlak ini levelnya tentu lebih tinggi. Iman kita sudah bagus, ibadah kita mantap, maka insyaAllah kita akan berakhlakul karimah. Maka tidak ada orang kita lihat bagus tutur katanya, indah tingkah lakunya, kalau ibadahnya berantakan. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka mustahil orang yang tidak salat kemudian dia bagus amalnya, bagus akhlaknya, ataupun indah tingkah lakunya. Maka ingin kita menjadi orang yang berakhlak, maka perbaiki ibadah kita. Maka kitab ini penjelasan dari kitab yang ditulis oleh
Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama Mesir yang juga menjelaskan kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau punya kitab namanya Fathul Bari bi syarhi Sahih Al-Bukhari. Maka sampai kita alhamdulillah sebelum Ramadan kemarin kita menyelesaikan bab yang pertama, yakni bab as-sunai, nasihat yang berpasangan dua-dua. Saya mengisi kajian rutin juga di beberapa tempat, tak ada yang sampai sejauh ini. Biasanya kadang baru pertengahan sudah selesai. Ya, alhamdulillah kita selesai bab pertama, lanjut ke bab yang kedua, yakni bab as-sulasi, nasihat yang bentuknya kalau kita lihat berbalasan tiga-tiga. Maka akan kita perhatikan bagaimana isi nasihat-nasihat di bagian yang ketiga ini. Wa fihi 55 mau'izatan. Di dalam bab yang tiga-tiga ini ada kurang lebih 55 bentuk nasihat. Sab'atu akhbarin wal baqi atharun. 7 daripada 55 itu adalah akhbar. Seperti kita sampaikan, akhbar dalam kitab ini maknanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara sisanya daripada 55 itu, sisa dari 7 adalah athar. Athar ini adalah perkataan sahabat atau perkataan tabi'in, perkataan salafus salih. Nah, ini di antara 55 nasihat yang insyaallah akan kita baca. Al-maqalah al-ula, untayan nasihat yang pertama, hadis Nabi. Ya, ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ashi faka'annama yashku rabbahu. Man asbaha, sabah, ini artinya apa? Pagi. Maka solat subuh, solat yang dilakukan di pagi hari, maknanya solat pagi-pagi. Man asbaha, nah, kalau kita jumpa sama orang Arab biasa sabahul khair, nah, dia ucapkan selamat pagi, ya, sabahul khair. Maka man asbaha ay dakhala fi waqtis sabahi, siapa yang di pagi harinya, ya, masih pagi-pagi, apa yang dilakukannya? Wa huwa yashku ilan nasi, dan dia mengadu kepada manusia. Baru buka pintu pagi-pagi, pulang dari sholat misalnya, atau baru buka pintu mau nyapu-nyapu halaman, sudah bercerita kepada tetangganya, menceritakan susahnya hidup yang dijalaninya. Siapa orang yang seperti ini, digolongkan seperti apa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia menceritakan diqal ma'as, sempitnya hidupnya. Atau baru pagi-pagi di tempat kerja jumpa sama kawannya, sudah mulai bercerita tentang sempitnya hidup yang dijalaninya. Faka'annama yashku rabbah. Orang yang seperti ini, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah dia itu mengadukan Allah kepada manusia. Maknanya kita jangan seperti ini. Di antara hal yang dilarang, tidak boleh dilakukan, jangan sampai di pagi-pagi hari kita sudah mengeluh tentang susahnya, beratnya hidup yang kita jalani kepada manusia. Karena orang yang seperti ini berarti tak ubahnya dia sedang mengadukan Allah yang mengatur hidupnya kepada makhluk, kepada manusia. Wasyakaya la taliku illa ila Allah fa innaha min jumlatid du'a. Karena mengaduh itu tak pantas, tak layak kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mengadu, mengeluh ini pada hakikatnya di antara bentuk doa kita kepada Allah.
Kita mengadukan permasalahan hidup kita kepada Allah lewat doa-doa yang kita panjatkan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis sabri was salah. Jadikanlah sebagai sabar dan salat penolong bagi kita. Nah, kita salat 5 kali sehari semalam. Maka pada hakikatnya ya, kita disuruh bersabar ketika menghadapi masalah dalam hidup kita. Kemudian di dalam salat nanti kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah salat definisinya secara bahasa as-salatu hiya ad-du'a. Salat itu secara bahasa artinya adalah doa. Kenapa? Karena dalam salat kita banyak berdoa kepada Allah. Ketika kita membaca suratul Fatihah saja kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, hamadani abdi. Hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Athna alayya abdi. Hambaku sedang menyanjungku. Maliki yaumiddin. Majadani abdi. Kata Allah Subhanahu wa taala, hambaku sedang mengagungkanku. Setelah kita memuji Allah, menyanjung Allah, mengagungkan Allah, apa yang kita baca setelah itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah. Maka ketika kami ini menyembah hanya kepadamu, maka selayaknya sepantasnya meminta pertolongan juga hanya kepadamu. Maka setelah itu Allah menjawab ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah Subhanahu wa taala, hadza ma baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wa li 'abdi ma talab. Dan untuk hambaku apa yang dia pinta. Karena kita sudah menghambakan diri kepada Allah. Maka setelah itu kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Jalan orang-orang saleh, para al-anbiya wal rusul wal awliya. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai, yakni orang-orang Yahudi. Waladhdallin, bukan pula jalan orang yang tersesat, yakni orang-orang Nasrani. Maka dalam suratul Fatihah saja kita sudah berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Maka begitulah seharusnya. Apa permasalahan dalam hidup kita, kita bawa dalam salat kita. Aqrabu ma yakunul 'abdu 'inda rabbih wa huwa sajid. Waktu terdekat seorang hamba kepada Rabbnya, penciptanya yang maha tinggi, yang maha agung, Jalla Jalaluh, wa huwa sajid, ketika dia sedang sujud. Fa'akthirud du'a fis sujud. Maka kita disuruh memperbanyak doa di dalam sujud-sujud kita. Doa kita, apa yang kita menjadi hajat, yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kita baca dalam sujud-sujud kita. Kita panjangkan sujud-sujud kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita solatnya sendiri. Solat sunnah kita, dalam tahajud kita berbisik kepada bumi, tapi didengar yang maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengadu itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa min alamati adamir ridha biqismatillahi ta'ala. Karena kalau mengadu kepada manusia, berarti kita tidak ridha dengan pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala.
ketetapan Allah yang Allah tetapkan untuk kita. Kama ruwiya an Abdullah bin Mas'udin, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud, beliau berkata, qala Rasulullah, suatu ketika Ibnu Mas'ud bersama Rasulullah dan para sahabat yang lain, kemudian Rasulullah menyampaikan di hadapan para sahabat, ala u'allimukum al-kalimat, maukah kalian aku ajarkan kalimat-kalimat, untayan kata, allati takallama biha Musa alaihi salam, yang mana kata-kata ini adalah ungkapan yang dibaca, disampaikan, yang dikadukan Nabi Musa alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala hina jawazal bahra ma'a bani Israel, ketika kemudian Nabi Musa mampu melewati Laut Merah selamat dari kejaran tentara Fir'aun bersama Bani Israel. Faqulna bala ya Rasulullah, tentu iya ya Rasulullah, kami ingin ajarkan kepada kami apa yang dibaca disebut oleh Nabi Musa alaihissalam. Qulu, maka ucapkanlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma lakal hamdu. Allahumma lakal hamdu. Mungkin sebagian kita sudah pernah mendengar, ya bahkan sudah mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma lakal hamdu, bagimu ya Allah puji-pujian. Wa ilaikal mustaka, dan kepadamulah tempat mengadu. Ya. Wa antal musta'an, dan engkau yang bisa memberikan pertolongan. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maka baik kita amalkan. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ustaz yang hafal baru ujungnya. InsyaAllah ya, lafaznya tidak berat, lafaznya sudah sering kita dengar. Allahumma sudah sering kita pakai dalam kita berdoa. Allahumma ya Allah, Allahumma lakal hamdu, ya, bagimu pujian, laka alhamdu, lakal hamd, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Baik kita amalkan, kita baca sebanyak yang kita mampu. Qala al-A'mash fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min syaqiqi al-Asad al-Kufi. Maka salah seorang salafus salih menyatakan, Al-A'mash, beliau mengatakan, saya tidak pernah meninggalkan lafaz ini setelah saya mendengarkan dari sahabat saya Al-Asadi Al-Kufi. Wa huwa an Abdullah radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya. Qala al-A'mash, berkata al-A'mash, atani atin fil manam. Datang kemudian, al-A'mash ini nama aslinya Sulaiman bin Mahran. Beliau mengatakan, ada yang mendatangiku dalam mimpiku. Kemudian dalam mimpi itu yang datang kepadaku berkata, ya Sulaiman, zid fi hadhil kalimat, dari apa yang kau sudah baca rutin, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tambah dari bacaan itu, apa tambahannya? Wa nasta'inuka ala fasadin fina, kami meminta pertolongan bantuan kepadamu ya Allah atas kerusakan yang ada pada diri kami, entah itu rusaknya akhlak, rusaknya kemudian tingkah laku dan lain sebagainya. Wa nas'aluka salaha amrina kullahu au kullahu wa nas'aluka salaha amrina kullahu, dan kami meminta kepadamu kebaikan seluruh perkara dalam hidup kami ya Allah. Maknanya perbaiki perkara-perkara dalam hidup kami.
Nah, ini bisa ditambah selesai la haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullahu, atau nanti dia sebelum la haula wala quwata illa billahil aliyil. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'anu wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullahu wa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nanti bisa diminta sama Ustadz Rangga, Bang Rangga, mana doa tadi biar bisa diamalkan insyaallah taala. Nah, maknanya apa? Maknanya Nabi Musa alaihi salam beratnya hidup yang dihadapi. Dari kecil sudah dihanyutkan di sungai Nil. Hidup di masa remajanya dikejar-kejar tentara Fir'aun sampai mengasingkan diri ke daerah negeri Kan'an, ya, negeri Adn. Kemudian baru kembali untuk diperintahkan oleh Allah mendakwai Fir'aun, ya, yang saat itu Fir'aun dengan bala tentaranya, ya, Nabi Musa hanya dengan Nabi Harun yang menjadi, ya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi Firaun dengan bala tentaranya dengan kehebatannya. Tapi karena bersama Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa dan Nabi Harun kemudian berani untuk mendatangi Firaun dengan kerajaannya, dengan singgasananya. Nah, ini yang pertama. Jadi poin yang pertama, karena kita sebut di sini bagian yang tiga-tiga, maka akan ada 3 poin. Yang kedua, waman asbaha, siapa yang di pagi harinya li umurid dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Siapa yang di pagi-pagi hari dia sudah bersedih, tapi yang disedihkannya itu adalah urusan dunia. Entah itu jabatan yang tak kunjung naik, ya, atau urusan-urusan duniawi, intinya permasalahan-permasalahan duniawi. Orang yang seperti ini, kata baginda Rasulullah, seolah-olah di pagi harinya itu dia sudah marah, murka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kalaupun kita menangis, jangan menangisi perkara-perkara duniawi. Yang kita tangisi adalah urusan-urusan ukhrawi kita. Kita menangis karena banyak dosa yang kita lakukan. Kita menangis karena banyak kemudian kewajiban ataupun kesempatan untuk melakukan amal kebajikan dan pahala. Banyak sunnah-sunnah Rasulullah yang kita tinggalkan. Menangisnya kita menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal makna, dan diantara artinya, man hazina ala umuri dunia, siapa yang bersedih atas perkara-perkara yang berhubungan dengan duniawi, maka dia seolah-olah marah kepada Allah. Li'annahu lam yarda biqada'illah, karena dia tidak ridha dengan ketetapan Allah, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yasbir ala balaihi, juga tidak bersabar dengan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita kan kalau mendapatkan nikmat bersyukur, ketika mendapatkan ujian bersabar. 2 sifat yang harus selalu kita miliki. Walam yasbir ala balaihi walam yu'min biqadarihi, dan tidak beriman dengan takdir Allah. Di antara rukun iman, al-imanu bil qadri khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah dari takdir yang baik dan buruk. Maknanya dari kacamata kita ada perkara yang baik menurut kita, ada perkara yang buruk. Tapi semua yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentu adalah yang terbaik. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kita membenci sesuatu ternyata baik untuk kita. Bisa jadi sebaliknya, kita menyukai, mencintai sesuatu ternyata sesuatu itu buruk untuk kita. Maka apa yang kita pilih? Ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terima takdir Allah. Apa yang berlaku, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini sudah menjadi ketetapan Allah, dan Allah berkehendak atas apa yang menjadi keputusan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Poin yang kedua, berarti tidak boleh juga kita di pagi-pagi sudah menangis yang ditangisi urusan-urusan duniawi. Wa man tawadha'a li ghaniyyin li ghinahu faqad dhahaba thulutsa dinihi. Perkara yang dilarang yang ketiga, siapa yang kemudian merendahkan dirinya kepada orang kaya hanya karena kekayaan orang tersebut. Orang kaya, apakah semua orang kaya kemudian soleh? Tidak. Apakah kemudian semua orang kaya dermawan? Tidak. Bahkan kira-kira lebih banyak mana? Orang kaya yang soleh yang dermawan atau orang kaya yang tidak soleh dan juga kikir? Rasa-rasanya lah, ya. Nah, rasa-rasanya kita lihat banyak kemudian orang kaya yang tidak menjadi saleh dengan hartanya. Banyak orang yang selamat ketika diuji dengan kemiskinan, karena dia merasa selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu dekat kepada Allah. Tapi begitu diberikan kelapangan harta, mulai sedikit demi sedikit dia lalai. Dia menikmati kesenangan harta tersebut, padahal harta itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang merendahkan dirinya kepada orang kaya hanya karena kekayaan orang tersebut, lebih parah daripada itu ada istilah orang yang bahasa kita, ya, menjilat kepada orang kaya, ya, hanya karena ingin mendapatkan harta, mendapatkan uang, bahkan dia menghinakan dirinya. Faqad dhahaba thulutsa dinihi. Maka orang yang seperti ini berarti dianggap sudah hilang 2/3 daripada agamanya. Apa makna agama di sini? Di antara maknanya adalah adab. Adab itu ada adab kita dengan Allah, adab kita dengan Rasulullah, adab kita dengan manusia. Nah, kalau kita merendahkan diri kepada manusia hanya karena kekayaannya, berarti hilang adab kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak pernah, ya, kemudian tunduk kepada kekayaan ataupun kepada kekuasaan manapun. Beliau diberi pilihan, ya, disampaikan kepada kemudian paman beliau, sampaikan kepada Muhammad, kata orang kafir Quraisy ini, agar dia mau menghentikan dakwanya, kami jadikan dia yang paling terhormat di antara bangsa-bangsa Arab. Untungnya Rasulullah, ya, bukan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia gila jabatan, dikasih selesai, ya. Tapi Rasulullah tidak memilih tersebut. Rasulullah diberi pilihan, wanita mana yang disukai di bangsa Arab ini, kita berikan kepadanya. Rasulullah juga tak mau. Lalu kemudian harta akan diberikan kepada Rasulullah agar kemudian beliau mau menghentikan dakwanya, tidak juga. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalaupun penduduk kafir Quraisy Mekah saat itu mengatakan, kalau mereka meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tetap tidak akan meninggalkan dakwah ini. Itu bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai li anna asy-syari'ata ay yakuna ta'ziman nasi li ajli salahihi wa li ajli ilmihi duna at-ta'zimi li ajli malihi. Karena agama kita mengajarkan memuliakan seseorang itu karena kesolehannya. Yang harus kita muliakan adalah seseorang itu karena kesolehannya. Wali ajri ilmihi, atau karena ilmunya. Dia berilmu atau kemudian dia soleh, ya, beramal. Duna ta'zimi li ajli malihi. Tak ada agama kita menyuruh memuliakan seseorang karena hartanya. Fa inna man akramal mala ahana al-ilma was-salah. Karena pada hakikatnya siapa yang memuliakan harta, mendahulukan harta,
berarti dia sudah menghinakan ilmu dan kesolehan. Berarti yang jauh lebih utama daripada harta itu sendiri adalah ilmu dan kesolehan. Maka kalau kita duduk melihat orang lewat dengan mobil Fortunernya, kita bersyukur, ya, alhamdulillah, ya, kita tidak diuji dengan kekayaan, tidak diberikan kelebihan harta, tetapi alhamdulillah Allah memberi kita kesempatan untuk beribadah. Ya. Maknanya Allah kemudian memberi kita kelebihan dalam sisi untuk kemudian memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kaya pastilah kemudian banyak menghabiskan waktunya berurusan dengan hartanya. Jadi ustaz, tak boleh kita jadi orang kaya? Boleh. Tak ada larangan, justru dianjurkan. Tapi menjadi orang kaya yang saleh, orang kaya yang dermawan. Maka ada ungkapan para ulama kita mengatakan, kalau di negeri, di tempat mayoritas di situ umat Islam, lalu ditemukan masih banyak umat Islam di tempat tersebut yang miskin, ketahuilah bahwasanya orang-orang kaya di tempat tersebut telah mengambil haknya, bagiannya orang-orang miskin. Memang berat jadi orang kaya nih ujiannya. Kita kalau harta masih sedikit disuruh mengeluarkan zakat hartanya, ya, 4 juta, 2,5% baru berapa? 100.000. Sedikit. Nah begitu meningkat, udah ratusan juta uang kita, miliaran, yang dikeluarkan ratusan juta. Jadi berpikir kan, wah, ratusan juta bisa beli mobil. Nah, tapi kalau kita masih sedikit, ya, ringan nampaknya, godaannya pun masih kecil. Tapi kalau sudah banyak, kita sudah kumpulkan, harus mengeluarkan zakatnya sekian ratus juta, itu sudah mulai datang godaan bisikan setan. Nah, maka berat godaannya menjadi orang kaya. Ya. Qala Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani Quddisa sirruhu, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, la budda li kulli mu'minin fi sari ahwalihi min thalathati asya. Ada 3 kondisi yang harus selalu dimiliki oleh seorang mukmin. Apa? Amrun yatamatsalu bihi, perintah Allah yang dia kerjakan. Ada perintah Allah, maka dia tunaikan. Kemudian nahyun yajtanibuhu, larangan Allah dia tinggalkan. Ini harus menjadi sifat kita. Ada perintah Allah, kewajiban kita kerjakan. Ada larangan, kita tinggalkan. Apa yang ketiga? Wa qadarun yardha bihi, wa qadarun yardha bihi, takdir Allah Subhanahu wa taala dan dia ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Fa aqallu halatil mu'min la yakhlu fiha min ahadin hadhil asya' ats-tsalatsa. Maka minim-minimnya seorang mukmin jangan sampai lepas dari 3 hal ini. Begitu ada perintah Allah, dikerjakan, ada larangan, berusaha ditinggalkan. Ada kemudian ketetapan Allah, maka ridho dengan ketetapan Allah. Menjadi orang kaya, menjadi orang miskin, semuanya sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Fa yanbaghi lahu ayalzama hammuha qalbuhu wa yuhadditsu biha nafsuhu. Maka kemudian 3 hal ini yang selalu menjadi beban ataupun menjadi pikiran di dalam jiwanya, di dalam hatinya, lalu kemudian selalu dibisikkan dalam dirinya, ingat wahai jiwa, kita harus mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, dan ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'khudhul jawari biha fi sairi ahwali. Lalu kemudian nampaklah lewat seluruh anggota tubuhnya ini apa yang kemudian menjadi perintah Allah dikerjakan. Salat lewat gerakannya, kemudian yang ditinggalkan tidak berjudi, tidak kemudian mencuri, lalu kemudian dia ridha dengan ketetapan takdir Allah,
maka di pagi hari tadi dia tidak mengadu kepada manusia, di pagi hari tadi dia tidak menangis karena urusan-urusan duniawi. Nah, ini 3 hal yang pertama yang kita dapatkan dari nasihat yang pertama dari bab atau bagian yang 3 maka ada 3 poin dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita hindari. Jangan sampai di pagi hari kita sudah mengadu mengeluh, dan pada hakikatnya mengadu mengeluh ini hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya sahabat karib, seberapa karib pun dia, kita bercerita tentang masalah yang kita miliki, kira-kira berapa yang bisa kemudian dia membantu kita, menolong kita, ya. Seberapa banyak, seberapa cintanya pun dia kepada kita, ya. Orang sudah menjadi tabiatnya manusia. Semakin sering kita meminta tolong kepada dia, semakin sering kita membebani dia, lama kelamaan dia tidak akan senang dengan kita. Tapi kebalikannya dengan Allah, semakin sering kita mengadu, semakin sering kita meminta kepada Allah, justru Allah semakin senang dengan kita. Allah senang hambanya yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 poin yang kita sampaikan di malam hari ini. Ada beberapa menit kemudian sebelum masuk waktu Isya, siapa tahu ada hal yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Iya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada baca Al-Fatihah kan ada jawaban dari Allah. Ya. Ada setengah orang yang baca Al-Fatihah itu satu nafas. Ya. Kapan dia Allah menjawab? Ya, itulah di antara yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kita dapatkan Rasulullah itu membaca Al-Fatihah itu ya satu ayat, sepenggal. Ya, maknanya sesuai dengan ayat-ayat yang ada di dalam suratul Fatihah itu. Jadi bacanya Alhamdulillahirabbil alamin yang berhentinya di situ, Ar-Rahmanir Rahim berhentinya di situ, dan seterusnya, tidak berhenti kemudian kecuali pada ayat. Nah, maka memang sebaiknya kita sholatnya seperti itu. Nah, disitulah kemudian juga adanya tumakninah. Nah, kalau seandainya tidak ada berhentinya satu nafas, ya juga memang tidak ada larangannya, maknanya ya sah-sah saja, ya. Secara umumnya boleh-boleh saja. Nah, kemudian kapan Allah menjawab? Itu wallahu a'lam. Maknanya bagaimana hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menjawab bacaan-bacaan salat itu, wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang jelas kemampuan Allah itu di atas batasan dari kemampuan kita. Maknanya kalau kita lihat perkara-perkara yang lain juga seperti itu. Ya, bagaimana ketika kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan setiap kali kita mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah, Rasulullah juga menjawab salam kita. Raddallahu ilayya ruhi, Allah mengembalikan ruh kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hakikatnya? Alam kita tentu tidak sama dengan alamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau alam dunia sudah tidak sama dengan alam barzah, apalagi alam kita dengan alamnya Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas Allah mampu, ya, menjawab semua ataupun memberikan apa yang kemudian menjadi hajat atau kebutuhan kita. Maka mudah-mudahan kita juga bisa seperti itu. Ya, bagaimana kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjaga adab-adab kita, yaitulah di antara tumakninahnya bagaimana kita membaca Fatihah, ya, afdal yang baik yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita baca seperti itu di dalam salat kita hayati tentu lebih baik. Maka kemudian mudah-mudahan salat kita menjadi lebih berkualitas lagi. Demikian wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kami sendiri.
ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.